Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa sallam tasliman amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayahnya, dengan inayahnya serta kasih sayangnya. Alhamdulillah kita bisa melangkahkan kaki kita yakni untuk menuntut suatu ilmu yang Allah ridai, yang Allah cintai, di antaranya adalah ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita korbankan menjadi sebuah menghadap Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah meninggal kelak. Salawat serta salam semoga terlibat curahkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'in semuanya. Dan mudah-mudahan kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijadikan sebagai seorang yang menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah dan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dan alhamdulillah kita sudah menyampai di pembahasan, di antaranya adalah هذا يدور حول الحديث عن حسن الخلق ومكارم الأخلاق. Muallif mengatakan, pada pembahasan kali ini akan kami ulas di antaranya sebuah tema yang berkisar, yakni seputar kemuliaan akhlak dan juga budi pekerti yang luhur. Banyak sekali di antara hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membahas di antara perkara akhlak, yang membahas di antara perkara budi pekerti yang luhur. Di antaranya adalah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang paling sempurna adalah mereka yang memiliki akhlak yang sangat mulia. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis lain, yakni ketika beliau ditanya oleh seorang, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ithm. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta ay yattali alaihin nas. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya,
"Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud tentang kebaikan dan dosa?" Maka Nabi SAW menjawab bahwa kebaikan itu adalah akhlak yang mulia, dan dosa itu adalah sesuatu yang membuat kamu bimbang, sesuatu yang membuat kamu ragu, sesuatu yang menyesakkan dadamu, dan engkau tidak mau orang lain untuk mengetahui tentang perbuatan tersebut. Dalam hadis ini kita jelaskan diantaranya adalah al-birru husnul khuluq, yakni kebaikan adalah akhlak yang mulia. Maka ada seorang ulama yang mengartikan diantara makna al-bir, yakni Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau mengartikan bahwasanya maksud daripada al-bir adalah diantara perbuatan-perbuatan yang baik, yaitu akhlak-akhlak yang mulia. Seperti contoh adalah silaturahim, yakni menyambung diantara tali persaudaraan, kemudian mengajak untuk berbuat kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, kemudian diantaranya adalah lemah lembut, kemudian keberanian dan lain sebagainya. Ini yang dimaksud dengan makna albir. Dan makna albir yaitu husnul khuluq, akhlak yang sangat mulia. Kemudian kenapa akhlak ini sangat penting untuk kita bahas? Maka kita jelaskan diantaranya adalah akhlak sangatlah penting untuk kita semua. Di antara garis pemisah antara seorang yang memiliki akhlak dengan orang yang tidak memiliki akhlak. Dan di antara salah satu misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain daripada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah yakni menyempurnakan ataupun membina di antara akhlak-akhlak manusia. Dan akhlak ini merupakan suatu perbuatan yang mana sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam terdahulu ini merupakan di antara perkara yang perlu dibahas. Hal ini juga berlaku pada zaman jahiliyah di mana akhlak manusia telah menjadi runtuh. Di antaranya adalah dengan tradisi-tradisi yang menyimpang yang dilakukan oleh mereka yang menyeleweng daripada kebiasaan-kebiasaan yang baik. Yang mana di antaranya adalah mereka senang meminum arak. Kemudian mereka juga senang membunuh di antara bayi-bayi perempuan mereka hidup-hidup. Karena ketika seorang anak perempuan itu lahir, maka mereka merasakan sebuah kehinaan dan merasa aib. Maka mereka membunuh di antara bayi perempuan mereka, yaitu dengan hidup-hidup. Kemudian di antara perlakuan mereka juga adalah dengan membunuhnya anak laki-laki ketika lahir. Karena mereka dikhawatirkan ini merupakan di antara akhlak-akhlak yang buruk yang dimiliki oleh orang-orang jahiliyah yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, salah satu misinya adalah untuk memperbaiki, untuk membina di antara akhlak mereka yang buruk. Kemudian yang kedua, di antara pentingnya akhlak adalah akhlak merupakan nilai yang menjamin keselamatan yakni dari siksa api neraka. Maka di sini jelas Islam menganggap mereka yang tidak memiliki akhlak, mereka yang tidak memiliki sopan santun, mereka yang tidak memiliki budi pekerti yang luhur, maka tempatnya bukan di surga, akan tetapi mereka tempatnya di neraka. Contoh misalkan seseorang itu melakukan di antara maksiat, yakni dia durhaka kepada orang tuanya, dia senantiasa membantah terhadap perintah orang tuanya, maka dia dicap sebagai ahlun nar, yakni sebagai penduduk ahli neraka, karena dia telah bermaksiat, yakni dia telah durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian dia melakukan kezaliman. Ada seorang yang melakukan kezaliman, maka Allah Subhanahu wa taala akan tempatkan dia yakni di neraka kelak. Ini merupakan di antara contoh-contoh orang-orang yang tidak memiliki akhlak. Maka akhlak ini sangat penting buat kita supaya kita menjadi seorang yang senantiasa dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang ketiga, di antara pentingnya akhlak adalah merupakan ciri-ciri kelebihan dan kesempurnaan di antara seorang yang memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, bahwasanya
orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang memiliki akhlak yang mulia. Kemudian di antara pentingnya akhlak adalah yang keempat, akhlak merupakan sebuah kekuatan yang luar biasa. Dan majunya suatu negara, majunya suatu kota ataupun suatu pedesaan yaitu dengan penduduk yang memiliki akhlak yang sangat mulia. Kalau penduduk di antara mereka memiliki akhlak yang buruk, memiliki moral yang buruk, maka dipastikan adanya kehancuran dari sebuah negara tersebut, dari sebuah kota tersebut, dan lain sebagainya. Maka penting buat kita sebagai warga negara yang baik memiliki akhlak yang sangat mulia. Kemudian di antara pentingnya akhlak yang terakhir adalah akhlak merupakan perhiasan yang memiliki nilai yang tiada terhingga. Nilainya akhlak tidak dapat dibeli ataupun dinilai dengan suatu mata uang apapun. Akhlak merupakan wujud di dalam diri seorang yang merupakan hasil didikan dari orang tuanya, hasil didikan dari guru-gurunya. Ini merupakan sesuatu yang sangat berharga yang kita miliki. Maka penting buat kita, terutama di talibul ilmi, yakni para penuntut ilmu, untuk memiliki akhlak yang baik. Karena masyarakat kita tidak akan menilai kita dengan melihat nilai-nilai hasil pelajaran yang kita peroleh dari sekolah, akan tetapi mereka melihat dengan adanya akhlak yang sangat baik yang kita tunjukkan kepada mereka. Baik, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata muallif, wal khalqu huwa sajiyatu wa tab'u, yani as-sajiyah wa tab'u, yani maksud dengan akhlak ataupun khuluq adalah perangai ataupun watak. Secara bahasa, al-khuluq bimana as-sajiyah wa tab', yakni perangai dan watak atau tabiat, yakni kelakuan. Wa huwa kamalu yaqulu ahlul ilmi, dan sebagaimana dikatakan oleh para ulama, yakni suratul insan al-batinah, yakni maksud dengan akhlak adalah gambaran batin seseorang. Kemudian li'anna lil insani suratain, karena manusia ini memiliki dua gambaran atau dua cerminan. Di antaranya adalah suratun zahiratun atau suratun zahiratun wa hiya syaklu khilqatihi allati ja'alallahu al-badana 'alaihi, wa hadhihi suratu zahiratu minha ma huwa jamilun hasanun wa minha ma huwa qabihun sayyi'un wa minha ma baina dzalik. Kata muallif bahwasanya manusia ini memiliki dua bentuk atau dua gambaran. Di antaranya yang pertama adalah bentuk yang zahir, yakni bentuk yang nampak, yaitu bentuk penciptaan yang telah Allah jadikan padanya. Di antaranya adalah sebuah tubuh, yang mana dalam gambaran zahir tersebut di antaranya ada yang indah dan ada yang bagus. Mu'allif juga mengatakan di antaranya adalah wa hadhihi suratu zahiratu minha ma huwa jamilun hasanun wa minha ma huwa qabihun sayyi'un. Di antara bentuk seorang juga adalah ada yang buruk, ada yang jelek. Wa minha ma baina dzalik, dan ada yang memiliki bentuk pas-pasan, yakni memiliki muka pas-pasan. Dan tidak perlu kita pikirkan antara bentuk-bentuk seorang, karena Allah tidak akan melihat kepada kita, yakni kepada wajah kita. Allah tidak akan melihat kepada kita di antara badan kita. Yang Allah lihat adalah amalan kita, kemudian hati kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Hadis riwayat Muslim. Jadi Rasulullah mengatakan bahwasanya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepada bentuk wajah kalian ataupun harta-harta kalian, tetapi yang Allah lihat adalah hati kalian dan amalan kalian. Jadi di antaranya adalah akhlak kalian yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia memiliki akhlak yang baik ataukah sebaliknya dia memiliki akhlak yang buruk. Ini merupakan di antara gambaran yang pertama ataupun bentuk yang pertama yang dikatakan oleh muallif,
yaitu gambaran yang zahir, yaitu bentuk tubuh kita. Tangan berupa kepala, kemudian kaki kita, ini merupakan di antara bentuk yang zahir. Kemudian wasuratun batinatun, kata mu'alif, yang kedua dari gambaran seorang adalah bentuk dari batin. Artinya apa? Artinya adalah wahiya halun lin nafsi rasikhatun tasduru anhal af'alu min khairin aw syarrin min ghairi hajatin ila fikrin wa rawiyatin. Yang kedua adalah bentuk batin seseorang, yakni yang ada di dalam tubuh kita, yaitu suatu keadaan yang melekat kokoh dalam jiwa seseorang. Halul nafsi rasikhatun tasduru alai anhal anfal, yaitu suatu keadaan yang melekat kokoh dalam jiwa seorang yang darinya keluar di antara perbuatan-perbuatan. Min khairin aw syarrin, yakni dari perbuatan-perbuatan yang baik ataukah perbuatan-perbuatan yang buruk. Min ghairi hajatin ila fikrin wa rawiyatin, yakni yang dilakukan oleh seorang tanpa terfikirkan terlebih dahulu, kemudian terjadinya adalah secara spontan, yakni terjadi dengan tiba-tiba. Nah, ini yang kita bahas, yaitu berkenaan dengan akhlak seorang. Yang keluar dari seorang tersebut adalah dia memiliki akhlak yang baik ataukah dia memiliki akhlak yang buruk. Wa hadhihi suratu aidan minha ma huwa hasanun idza kana as-sadiru anha khuluqan hasanan. Anhu bil khuluq, fal khulqu idzan huwa suratul batinatul lati tubi'al insanu 'alaiha. Kemudian mu'alif mengatakan bahwasanya dan gambaran ini juga ada yang baik jika memang keluar darinya, yaitu dari akhlak yang baik. Misalkan kita memiliki sopan santun yang luhur, kemudian memiliki akhlak yang bagus. Nah, ini merupakan di antara akhlak yang baik yang keluar dari seorang dan tabiat yang baik. Kemudian suatu yang berharga dari tiap-tiap benda merupakan suatu yang baik dari benda tersebut. Ini kata mu'alif. Lalu kemudian, dan di antaranya adalah ada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni iyyaka wa karima amwalihim, sebagaimana Rasulullah pernah mengutus seorang sahabat, yakni Mu'ad, untuk mengambil zakat dari negeri Yaman, yang mana Rasulullah mengatakan iyyaka wa qaraima amwalihim, yakni waspadalah olehmu terhadap harta-harta mereka yang paling berharga. Dan kemudian wal wajibu 'alal muslim ay yatakhalluqu bimakarimil akhlaq, yakni wajib bagi seorang muslim untuk memiliki akhlak yang sangat mulia, yakni sebaik-baiknya akhlak yang sangat baik. Min kulli syai'in huwa tibu minhu bihasabi dzalika syai', yakni segala sesuatu gambaran batin yang telah ditetapkan oleh seorang. Maka wajib bagi kita sebagai seorang muslim untuk memiliki di antara akhlak-akhlak yang baik, yang kemudian akhlak tersebut ada yang diusahakan, kemudian akhlak tersebut ada yang pembawaan sejak lahir. Maka yang diusahakan, cobalah kita usahakan untuk menjadi seorang yang lebih baik. Di antaranya adalah menerapkan di antara sikap-sikap yang terbaik, terutama kita sebagai thalibul ilmi, untuk senantiasa berperilaku sopan santun yang baik kepada guru kita, kepada orang tua kita, kepada teman-teman kita, kepada orang yang lebih dewasa daripada kita, dan kepada adik-adik kita yang lebih kecil. Tunjukkanlah di antara akhlak-akhlak alaihi wasallam, karena ini merupakan di antara bentuk kesempurnaan dari iman seorang. Kalau iman seorang dia merupakan keimanan yang sangat sempurna, maka pastilah dia memiliki akhlak yang sangat sempurna. Akan tetapi ketika keimanan seorang misalkan dia memiliki akhlak yang buruk, maka pasti dipastikan akhlaknya ataupun keimanannya adalah belum sempurna. Lalu kemudian fa'alal insani an takuna sariratuhu karimatan fayahubbul karama wasyaja'ah wal hilma was sabra wa ayyulaqiyan nas biwajhin tulqin wa sadrin munsyarihin
wa nafsin mutmainnatin faqulu hadhil hisal min makarimil akhlaq. Kemudian mu'alif mengatakan bahwasanya maka setiap orang harus berusaha agar hati atau gambaran batinnya menjadi mulia, sehingga ia mencintai kemuliaan dan keberanian. Juga mencintai diantaranya adalah sifat santun dan kesabaran, dan ketika bertemu dengan orang lain maka dia menampakkan dengan wajah yang berseri-seri, dan juga lapang dada dan memiliki jiwa yang tentram. Maka semua ini dikatakan adalah sifat-sifat yang termasuk di antara akhlak yang mulia. Lalu kemudian mu'alif melanjutkan, wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa fayanbaghi ay yakuna hadzal hadits daiman nasaba 'ainal mu'min li'anna al-insan idza 'alima bi annahu la yakuna kamilal iman illa idza ahsana khalaqahu kana dzalika dafi'an lahu ala takhalluqi bimakarimil akhlaq wa ma'alis sifati wa tarki sabsasiha wa radi'aha. Yani mu'alif mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, di antara hadisnya adalah mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Maka sudah sewajarnya kita sebagai seorang mukmin dalam pembicaraan ini menjadikan sebuah panutan bagi kita semua, karena jika seorang mengetahui bahwa dia tidak akan menjadi figur yang sempurna keimanannya kecuali dengan memperbaiki di antara budi pekertinya, maka hal ini akan menjadi sebuah pendorong baginya untuk berperilaku dengan budi pekerti yang baik dan juga sifat-sifat yang tinggi dan mulia, serta ia akan meninggalkan di antara perbuatan yang rendah dan hina. Maka di antara kesimpulan yang dapat kita simpulkan dalam pertemuan kali ini adalah kita sebagai seorang yang beriman maka sudah sewajarnya harus memiliki di antara akhlak-akhlak yang mulia, harus memiliki di antara akhlak-akhlak yang baik. Maka tunjukkanlah oleh kita kepada orang lain, kepada masyarakat yang memiliki di antara akhlak-akhlak yang mulia. Dari segi pakaian, dari segi tutur kata kita, maka tunjukkanlah di antara akhlak-akhlak sebagai thalibul ilmi. Jangan sampai kita menunjukkan di antara akhlak-akhlak yang baik, berpakaian sebagaimana pakaiannya orang-orang yang tidak memiliki akhlak. Kemudian kita berperilaku dan juga berbicara sebagaimana orang-orang yang tidak memiliki akhlak. Maka semua ini harus kita hindarkan dan harus kita rubah dengan akhlak-akhlak yang sangat mulia. Demikianlah mungkin yang dapat Anda sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah nanti kita akan melanjutkan di antara pembahasan tentang kesempurnaan syariat Islam dari segi akhlak. Dilihat dari segi akhlak. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.